Keuntungan yang pertama, dia akan sebagai penghasil susu segar. Jadi susu segar ini harus kita produksi setiap hari. Jadi kita harus perah setiap hari sehingga ada benefit di situ. Dia akan menjamin kita akan mendapat penghasilan rutin setiap hari. Jadi setiap hari kita akan mendapatkan hasil dari penjualan susu segar. Sementara kalau sapi potong tidak ya, sapi potong di akhir nanti kalau sudah besar, sudah siap jual baru kita dapatkan hasilnya. Kemudian selain memperoleh susu segar, usaha peternakan sapi juga dapat menghasilkan penghasil sapi bibit. Ya, karena untuk bisa memproduksi susu, sapi itu wajib bunting, harus bunting, sehingga kita rutin akan mendapatkan bibit atau anakan sapi. Jadi anakan sapi atau bibit tadi selain dapat digunakan replacement atau peremajaan untuk ternak yang sudah tidak bisa produksi lagi, bisa juga untuk menambah populasi. Jadi usaha kita akan semakin berkembang setiap tahunnya, karena jumlah ternak kita akan terus bertambah. Kalau berlebih, kita juga bisa jual bibit sapi tersebut. Indonesia belum mampu menghasilkan bibit sapi karena 95% populasi sapi perah impor dikelola oleh peternakan rakyat yang pengelolaannya masih tradisional, SDM rendah, dan masih berupa usaha sampingan. Jadi ini ya, kita belum mampu menghasilkan bibit dan masih mengandalkan impor ya. Peternak sapi perah perlu dibina secara berkesinambungan serta diberi kemudahan penyediaan sarana dan prasarana pendukung agar mereka mau berubah manajemen usahanya secara profesional dan berorientasi pada usaha bisnis. Ya, jadi itu tadi ya, kebanyakan peternak rakyat itu masih menganggap sampingan hanya sebagai penambah uang ya, penambah pendapatan harian, kemudian sebagai tabungan juga, karena nanti sewaktu-waktu mereka butuh uang, mereka bisa jual ternaknya. Jadi orientasinya belum ke bisnis, sehingga usaha tersebut kurang berkembang. Kemudian hasil usaha peternakan tadi juga bisa sebagai penghasil daging. Kenapa? Karena apabila ternak tadi sudah tidak bisa produksi, tentunya dapat kita jual dengan tujuan dipotong untuk mendapatkan dagingnya, walaupun mungkin harganya nanti tidak akan semahal atau sebaik sapi potong. Selain itu, sebagai penghasil pupuk kandang pada jantan, darah majar atau mandu penjantan dewasa, betina dewasa, dan afkiran. Jadi cukup banyak ya, cukup banyak yang bisa kita peroleh dari usaha peternakan perah. Produksi susu dalam negeri hanya mampu memasok sekitar 30% untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan industri pengolahan susu atau IPS, sedangkan sisanya 70% dipasok dari luar negeri. Jadi untuk kebutuhan susu yang katanya masih cukup rendah, bahkan dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, tapi ternyata walaupun konsumsinya masih rendah, peternakan produksi susu dalam negeri belum mampu untuk memenuhi itu semua. Jadi kita benar-benar masih mengandalkan impor dari luar negeri. Permasalahan utamanya adalah masih rendahnya populasi dan produktivitas sapi perah dalam negeri, terutama peternakan rakyat, serta kualitas produksinya belum memenuhi standar nasional Indonesia. Jadi standarnya tadi, karena masih peternakan rakyat, masih dikelola secara tradisional, otomatis kualitasnya juga masih rendah, bahkan banyak yang memenuhi standar nasional Indonesia. Makanya mungkin kita sering dengar ya, susu di tingkat petani itu kenapa dihargai murah ya, salah satunya alasannya hal tersebut, karena emang kualitinya belum cukup baik dibandingkan dengan perusahaan ternak perah yang lebih profesional atau lebih maju lagi.
Industri pengolahan susu IPS wajib menyerap susu produksi peternak rakyat. Mengembangkan sapi perah di Indonesia 95% dikelola dalam bentuk peternakan rakyat. Jadi untuk usaha ternak perah di sapi perah di Indonesia itu masih 95% itu masih dalam bentuk peternakan rakyat, belum secara industri. Lalu kualitas susu yang dihasilkan masih rendah. Kenapa? Ya karena itu tadi ya. Kenapa bisa rendah? Karena pengelolaannya masih tradisional, masih berupa sebagai usaha sampingan, sarana dan prasarana belum memadai, dan tingkat pendidikan yang masih rendah. Itu sudah kita bahas ya. Tantangannya, populasi sapi perah dan jumlah produksi terus meningkat, tapi tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas susu yang dihasilkan. Jadi sebenarnya populasi dan produksi susu itu cukup tinggi ya, terus meningkat, tapi kualitinya kurang baik sehingga harganya juga masih segitu, kualitasnya masih rendah, dan harga jualnya masih rendah juga. Oleh karena itu perusahaan-perusahaan lebih senang melakukan import susu dari luar negeri karena betul-betul terjamin kualitinya. Berikut ada tabel ya sebenarnya ini ya. Perbedaan sapi perah rakyat dengan perusahaan sapi perah dapat dilihat. Sapi perah rakyat dan perusahaan peternakan sapi perah. Sapi perah rakyat itu skala usahanya masih kecil, masih di bawah 10 ekor, sedangkan kalau perusahaan peternakan skala usahanya besar. Lalu dari segi manajemen, sapi perah rakyat masih tradisional, sedangkan perusahaan peternakan atau industri sudah modern. Sapi perah rakyat masih berupa usaha sampingan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga petani. Sementara perusahaan peternakan memang betul-betul sebagai usaha pokok yang dapat menghidupi usaha dan kelanjutan usaha tersebut. Kemudian tenaga kerjanya adalah tenaga kerja keluarga kalau sapi perah rakyat. Kemudian kalau perusahaan peternakan menggunakan tenaga kerja dari luar ya. Jadi ini yang sering terjadi nggak hanya di perusahaan sapi perah, tapi di usaha sapi potong dan lain sebagainya. Kalau masih peternakan rakyat itu tenaga kerja kebanyakan dilakukan oleh keluarga. Ini kadang-kadang inilah yang menjadi kekurangan ya dari peternakan rakyat itu, karena nanti mereka tidak memperhitungkan cost dari tenaga kerja ya. Jadi kadang mereka pelihara ternak, katakanlah modalnya 1 juta, kemudian di akhir produksi mereka jual, mereka hitung dapat 1,5 juta, dia bilang untung 500.000. Oke, dia bilang untung 500.000, tapi dia tidak hitung tenaga kerja keluarga. Mungkin anaknya membersihkan kandang, memberi pakan sapinya, mengarit, cari rumput. Dia tidak hitung itu sebagai biaya, sehingga secara tidak sadar mereka sebenarnya rugi. Mereka pikir mereka untung 500.000 lah, katakan seperti itu. Padahal kalau tenaga kerjanya dihitung, faktor lain juga, misalnya pembuatan kandang nggak dihitung, dan sumber-sumber pengeluaran lain yang tidak dihitung. Jadi mereka tidak tahu bahwasanya sebenarnya usaha tersebut masih rugi ya, masih rugi.